Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salsabila Setiawan beserta Dini Melinda Ayu dari kelompok 9 akan membahas tentang revolusi hijau masa Orde Baru. Revolusi hijau adalah usaha pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi pangan, mengubah dari pertanian yang tadinya menggunakan teknologi tradisional menjadi pertanian yang menggunakan teknologi lebih maju atau modern. Revolusi hijau mendasarkan diri pada 4 pilar. Yang pertama, penyediaan air pada sistem irigasi. Yang kedua, pemakaian pupuk kimia secara optimal. Yang ketiga, penerapan pestisida sesuai dengan tingkat serangan organisme penggangguan. Yang terakhir, penggunaan varietas unggul sebagai bahan tanam berkualitas. Melalui penerapan teknologi non-tradisional ini, terjadilah peningkatan hasil tanaman pangan berlipat ganda dan memungkinkan penanaman 3 kali dalam setahun untuk padi pada tempat-tempat tertentu. Sejarah revolusi hijau. Gagasan revolusi hijau bermula dari hasil penelitian dan tulisan Thomas Robert Malthus pada tahun 1766 sampai 1834 yang mengemukakan bahwa masalah kemiskinan dan kemelaratan adalah masalah yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Tulisan Malthus itu telah mempengaruhi sebagian besar masyarakat Eropa, sehingga memunculkan gerakan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan penelitian bibit unggul untuk menambah jumlah produksi pangan. Dengan menekan jumlah penduduk dan pembibitan unggul yang mampu melipat gandakan hasil pertanian diharapkan akan mampu mengatasi masalah kemiskinan dan kemelaratan. Revolusi hijau dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia I yang berakibat munculnya lahan pertanian. Setelah Perang Dunia II berakhir, revolusi hijau semakin giat untuk menggunakan metode penelitian demi meningkatkan hasil pertanian yang telah dibuktikan berhasil di beberapa negara seperti India dan Filipina serta di beberapa negara berkembang lainnya. Revolusi hijau di Indonesia digalakkan pada masa Presiden Soeharto, yaitu pada masa Orde Baru. Salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintahan Orde Baru yaitu produksi pangan yang tidak seimbang dan kepadatan penduduk yang terus meningkat. Oleh karena itu, pemerintah Orde Baru memasukkan revolusi hijau dalam program Berita Konsep Revolusi Hijau di Indonesia yang dikenal sebagai Gerakan BIMAS atau Bimbingan Masyarakat. BIMAS merupakan program nasional untuk meningkatkan produksi pangan, khususnya swasembada beras. Gerakan ini berintikan pada 3 komponen pokok, yaitu penggunaan teknologi yang sering disebut dengan pasca usaha tani, penerapan kebijakan harga sarana dan hasil produksi, serta adanya dukungan kredit dan infrastruktur. Dengan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya meningkatkan ekonomi dari sektor pertanian, maka upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menggalakkan revolusi hijau yang ditempuh dengan berbagai cara, yaitu intensifikasi pertanian, ekstensifikasi pertanian, diversifikasi pertanian, dan rehabilitasi pertanian. Revolusi hijau juga memiliki dampak positif serta dampak negatif. Dari sisi positifnya, revolusi hijau mampu menjadikan produksi padi meningkat, sehingga pemenuhan pangan juga ikut meningkat. Keberhasilan pelaksanaan revolusi hijau juga sangat mengembirakan kehidupan para petani. Bahkan ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi, tetapi sektor pertanian dapat bertahan dan menjadi pilar penyangga pertumbuhan ekonomi. Memang revolusi hijau dalam menjawab tantangan ketersediaan kebutuhan pangan dunia terus meningkat, namun keberhasilan itu memiliki dampak negatif dan efek sampingnya. Jika tanpa pengendalian dalam jangka waktu panjang, akan mengancam kehidupan dunia pertanian. Dan dampak negatif dari revolusi hijau yaitu, yang pertama, adanya penurunan produksi protein, dikarenakan pengembangan serealia sebagai sumber karbohidrat tidak diimbangi dengan pengembangan pangan sumber protein, dan lahan peternakan diubah menjadi sawah.
Yang kedua yaitu adanya penurunan keanekaragaman hayati. Ketiga, penggunaan pupuk terus-menerus sehingga menyebabkan ketergantungan tanaman pada pupuk. Keempat, penggunaan pestisida yang menyebabkan munculnya strain baru yang resisten. Dan masih banyak lagi dampak-dampak yang disebabkan oleh revolusi hijau.